disatukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih pada malam hari ini kami kumpulkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui pengajaran yang dibawakan oleh Bapak Seto, sehingga kami boleh memahami, merenungkan, dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, walaupun di beberapa tempat juga terjadi hujan, kami mau percayakan seluruh kondisi yang bisa kami terima melalui alat-alat yang kami pakai ke dalam genggaman tangan kasih-Mu. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar, juga Kau berikan kesehatan bagi kami semua yang hadir, juga bagi mereka yang berhalangan satu dan lain hal. Semoga di minggu depan mereka juga dapat bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, bersama-sama memahaminya, dan mencoba selalu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga Pak Seto dan kami semua yang hadir, agar kami boleh juga mendengarkan dengan fokus yang baik dan benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat-Mu kami mohonkan selalu Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ani. Silakan Pak. Sama-sama Pak. Untuk memulai pengajaran malam hari ini. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini saya hanya akan ambil satu tema saja, sebenarnya persiapannya dua, tapi mengingat waktu dan banyaknya teks yang berkaitan dengan pengadilan, saya pilih tema yang berkaitan dengan pengadilan ini, dan nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengintip pengadilan Yesus oleh Mahkamah Agama Yahudi. Nah, kalau bicara tentang pengadilan, silahkan Bapak Ibu mengingat yang sederhana saja. Di situ ada hakim dan kemudian ada saksi. Jadi jangan cari panitera, kemudian jaksa, kita tidak menemukan. Tetapi adanya hakim dan kemudian ada saksi. Dan kita akan melihat bagaimana pengadilan itu dijalankan. Dan kalau orang menjalankan pengadilan itu dengan benar, maka dia sebenarnya mewujudkan kasih yang sebenarnya secara nyata di dalam pengadilan itu. Nah, ada banyak perikop Bapak Ibu di dalam Taurat yang berbicara tentang saksi dan hakim. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mulai saja ya. Silahkan ke kitab Keluaran bab 18. Keluaran bab 18. Di ayat 13 dan seterusnya, Bapak Ibu kita melihat soal pengangkatan hakim, dan ini berkaitan dengan kunjungan mertua Musa yang diceritakan mulai dari ayat 1. Ya, tetapi kita akan langsung pada pokok perikop saja, silahkan ke ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Musa memperhatikan mengadili perkara yang ada di antara orang Israel yang begitu banyak. Dan pengadilan dilakukan oleh Musa sendirian dari pagi sampai petang. Dan lihat berikutnya, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau
seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Jadi mertua Musa sebenarnya menyaksikan ini Musa sendirian duduk sebagai hakim. Dan ini pekerjaan yang berat sekali pasti ya. Kata Musa kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dengan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Nah, lebih jelas di sini kan, Musa mengadili semua perkara yang terjadi di antara orang Israel sendirian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Kenapa? Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Tunggu dulu, belum selesai, ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu sebagai pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Jadi Yitro, mertua Musa, ketika menyaksikan cara Musa mengadili perkara orang Israel, kemudian mengusulkan, nggak bagus kalau kamu begini, kamu pasti akan kelelahan. Sebenarnya kamu bisa bagi tugas. Tugasmu apa? Nah, lihat ke ayat 19, adapun engkau itu loh. Wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Jadi Musa harus bertindak sebagai wakil bangsa Israel di hadapan Allah. Dan kemudian kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Jadi secara menyeluruh, ya Musa harus mewakili orang Israel ketika berhadapan dengan Allah. Dan tugas Musa berikutnya adalah ayat 20, engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi tugas Musa yang kedua ini, memberikan pengajaran kepada orang Israel tentang hukum, ya, tentang ketetapan, keputusan-keputusan. Lalu Musa harus mengajarkan kepada orang Israel bagaimana mereka harus menjalani kehidupan sebagai umat Allah. Nah, urusan mengadili perkara, Musa dinasihati supaya mencari orang-orang yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci pada pengejaran suap.
Nih harus dicari orang-orang yang punya kualifikasi ini, ya, cakap, memiliki pengetahuan yang cukup, dan kemudian memiliki kecerdasan. Kemudian yang kedua, mempunyai sikap takut akan Allah, menghormati Allah, dan punya kerinduan dan kesungguhan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu bagaimana? Kalau Musa memberikan tugas kepada orang itu, maka ya orang itu bersikap benar melakukan tugasnya dengan baik juga. Benci pada pengajaran suap. Benci ya. Jadi ini menolak segala macam jenis suap. Nah, untuk apa orang-orang ini? Mereka harus diangkat menjadi, perhatikan, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Jadi setiap 10 orang ada pemimpinnya. Nah, 10 orang kali 10 ada pemimpinnya lagi. 100 kali 10, 1000 ada pemimpinnya lagi. Jadi kita menemukan hierarki kepemimpinan ya. Untuk perkara-perkara yang kecil yang bisa mereka putuskan, biarlah mereka sendiri yang memutuskan. Baru kalau ada perkara yang besar yang tidak bisa mereka putuskan, ya ini saja yang dibawa kepada Musa. Nah, begitu maksudnya. Dengan cara demikian, pekerjaan Musa menjadi lebih ringan, satu. Dan yang kedua, orang-orang Israel akan mendapatkan keputusan yang memadai. Bapak Ibu silahkan membayangkan kalau Musa mengadili perkara, itu sudah dari pagi sampai jam 5 sore mengadili perkara. Ini kalau jam 5 sore ke jam 6, pemikirannya masih bisa tenang, jernih. Kalau pemikirannya tidak jernih, apa yang bisa terjadi ketika memutuskan? Nah, itu bisa terjadi kesalahan di sana sini. Nah, itu maksud dari mertua Musa tadi. Dan lihat ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sistem pengadilan sekaligus sistem kepemimpinan ya, yang berlangsung di antara bangsa Israel ketika mereka tinggal mengembara di gurun. Nah, kemudian Bapak Ibu kita beralih ke bab 20. Bab 20, lihat ke ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama ini ngomongin saksi dusta ya, bukan soal berbohong. Kalau berbohong itu kan secara umum menyeluruh di mana-mana orang bisa melakukan. Tapi yang dimaksudkan adalah bohong dalam pengadilan. Memberikan kesaksian palsu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau diperlukan kita bisa juga mengintip bagaimana pengadilan itu terjadi. Dan yang waktu itu menjadi hakim itu anak muda yang bernama Daniel, dan yang nyaris jadi korban saksi palsu itu adalah Susana. Ya. Jadi perintah atau peringatan untuk tidak mengucapkan saksi dusta ini urusannya dengan dunia pengadilan. Berbohong dalam pengadilan,
Kenapa ini sampai dilarang? Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat, ya, saksi dusta ini bisa sampai mengakibatkan kematian orang loh ya. Jadi karena kesaksian dusta, seseorang bisa dijatuhi hukuman mati. Misalnya, kalau saksi dusta itu mengatakan orang ini sudah menghujat Allah gitu. Maka orang yang dituduh menghujat Allah, lalu kalau dua orang memberikan kesaksian yang sama tapi palsu, maka orang bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi kelihatannya cuma soal berbohong, tapi ini bohong di pengadilan menjadi sangat serius. Karena bisa membuat orang tidak hanya kehilangan harta, tapi juga bisa kehilangan nyawa. Beralih ke bab 23, Bapak Ibu, Keluaran 23. Nah, yang ini agak luas ya. Lihat ke ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ya. Ini kalau ini menyebarkan kebohongan. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, ini ngomong saksi palsu tadi. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan, dan dalam memberi kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Terus ada, ini masih dunia pengadilan, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Loh, agak aneh ini ya. Tapi balik dulu ke ini, menjadi saksi yang enggak benar. Sudah ada peringatan yang sangat keras. Kalau ketemu orang yang bersalah, jangan sampai kamu membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi palsu. Maksudnya begini loh, ada orang yang memang melakukan kesalahan. Ada orang yang memang membunuh sesamanya gitu ya. Jelas kan ini membunuh karena benci, ini membunuh beneran. Dan sudah pasti dia bersalah. Dan yang berlaku itu harusnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur, bengkak ganti bengkak, nyawa ganti nyawa. Tapi orang yang melakukan pembunuhan ini bisa membayar orang-orang dekatnya atau membayar orang-orang yang mau ya untuk memberi kesaksian palsu. Orang itu tadi membunuh dengan cara memukulkan batu di kepala korban. Nah, tapi kemudian saksi palsu diomongi supaya mengatakan, tidak, orang itu tidak dipukul dengan batu. Orang itu kejatuhan batu. Cukup 2 orang. Bilang begitu, nanti ya si pembunuh bisa lepas. Dan di sini peringatannya jangan berlaku kayak gitu. Nah, berikutnya yang di ayat 3, Bapak Ibu, mungkin agak aneh ya. Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Hakim tidak boleh memihak. Siapapun dia nggak boleh dibela. Kemiskinan bukan alasan untuk membela. Namanya pengadilan. Dan dalam pengadilan yang menjadi bernilai, yang diperhatikan itu adalah orang ini benar atau tidak benar. Ya. Ada di sisi yang satu, ingat tadi ya, yang ada di Keluaran 18 peringatan yang harus menjadi pemimpin adalah orang yang benci pengejaran suap. Nah, kan bisa terjadi orang atau hakim itu menerima suap untuk membenarkan orang yang bersalah. Tapi kemudian
Juga bisa orang miskin melakukan kesalahan, tapi tidak bisa membayar, tidak bisa menyuap. Tidak bisa menyuap kan? Nah, kemudian hakim bisa jadi kasihan dengan orang miskin itu. Nah, tidak bisa menjalankan hukum berdasarkan kasihan dia orang miskin. Kalau orang miskin itu melakukan kejahatan, ya tetap saja dia harus ya dinyatakan bersalah. Orang kaya yang bisa membayar orang untuk menjadi saksi palsu, tetap harus dihukum kalau dia bersalah. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, tapi kalau orang itu memang benar harus dinyatakan benar, kalau dia salah ya harus dinyatakan bersalah. Baik, kita beralih sekarang kita ke kitab Imamat Bapak Ibu, bab 5. Masih bicara tentang saksi ini ya. Bab 5 ayat 1 saja. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi ada seseorang ya supaya saya mendengar ada ya orang yang mengutuki Allah. Saya mendengar orang itu sudah mengatakan hal yang buruk, menghujat, menghina Allah. Saya melihat, saya mendengarnya secara langsung. Tetapi ketika saya diminta untuk menjadi saksi, saya menolak. Nah, ketika saya tahu tapi saya menolak untuk menjadi saksi, nah saya tidak bisa dibenarkan. Lihat, ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi ada konsekuensi, tidak diberi keterangan lebih lanjut ya. Tetapi ini peringatan, kalau orang memang mengetahui, dia harus memberikan kesaksian. Dan sebaliknya yang tidak tahu, jangan pura-pura tahu lalu jadi saksi. Yang nggak tahu pura-pura tahu, ngarang cerita, nah itu yang disebut saksi palsu. Tetapi orang yang memang mengetahui atau mendengar dan bisa menjadi saksi harus mau memberikan kesaksian. Kalau sampai menolak, maka ya dia harus menanggung konsekuensi. Tidak disebutkan ya konsekuensinya apa, hanya dikatakan dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita beralih sekarang ke kitab Bilangan bab 35. Mulai dari ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Nah ini, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, jadi kalau kamu nanti sudah menguasai, sudah masuk ke Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu. Tunggu dulu, Bapak Ibu, ini namanya kota perlindungan ya, tapi ini kota khusus. Bukan pokoknya berlindung, ini urusannya dengan pengadilan.
ya, supaya seorang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan pada rapat umat untuk diadili. Jadi kalau ada orang yang secara tidak sengaja membunuh sesamanya, maka ia harus lari ke dalam kota perlindungan. Kalau sampai dia tidak lari, mereka harus berhadapan dengan penuntut balas, penuntut darah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang terdekat di dalam keluarga korban. Dan mereka punya hak sekaligus kewajiban ya untuk mencari pembunuh dan membunuhnya. Jadi orang yang sudah dibunuh, ya, anggota keluarganya punya hak sekaligus mereka punya kewajiban cari pembunuhnya, bunuh orang itu. Nah, kalau perkaranya belum jelas, ini membunuhnya nggak sengaja, maka si pembunuh harus masuk ke dalam kota perlindungan. Dan kemudian, ya, di situ nanti dia harus menunggu pengadilan. Jadi akan ada ini rapat umat untuk diadili. Penduduk kota, orang-orang tua di kota khususnya ya, itu yang harus mengadili perkara. Nah, kemudian belum selesai, nanti tunggu dulu ya. Kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 6 kota. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Jadi 3 di sebelah barat sungai Yordan, 3 lagi di sebelah timur sungai Yordan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Lanjut. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah si pembunuh dibunuh. Atau jika orang yang membunuh itu, jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Itu tadi yang dimaksudkan dengan penuntut darah tadi ya. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Itu contoh cara ketentuan dalam pemeriksaannya. Yang masuk dalam kategori itu pembunuhan itu yang bagaimana? Membunuh dengan benda besi, batu di tangan, kayu. Tapi lihat ayat 22. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan suatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat.
menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu, dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dengan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya. Imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Enggak jelas berapa lama tinggal di kota perlindungan, karena nunggu matinya imam besar. Nah, kemudian lanjut ya. Ini Bapak Ibu benar-benar kayak sedang membaca kalimat-kalimat hukum kan ya. Nah, katanya kita sering mendengar hukum Taurat. Nah, baru ini kita ketemu hukum-hukum yang sebenarnya ini ya. Lanjut. Ayat 30 sekarang. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja, tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Untuk perkara yang serius nggak cukup satu saksi. Minimal dua kalau begitu. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Ini untuk urusan pembunuhan. Tidak dibenarkan orang menerima tebusan. Maksudnya, kalau ada saudara saya dibunuh, pembunuh mau memberikan saya uang, tidak boleh saya menerimanya. Tidak dibenarkan saya menerimanya. Karena apa? Loh, nyawa diganti dengan uang. Tidak bisa. Orang yang sudah membunuh, nggak ada kemungkinan lain. Dia harus dijatuhi hukuman mati. Kemudian lihat ayat 33, 32. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungan supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Tidak bisa juga. Ini orang yang sudah diputuskan untuk tinggal di kota perlindungan, tidak bisa membayar uang tebusan supaya dia boleh bebas sebelum matinya imam besar. Jadi Bapak Ibu kebayangkan, pembunuh yang tidak sengaja membunuh tidak dihukum mati, tapi harus tinggal di kota perlindungan sampai imam besar mati. Nah, Bapak Ibu tahu mereka berdoanya bagaimana? Berikutnya, kita beralih saja ke kitab Ulangan sekarang, Bapak Ibu. Di Ulangan ini cukup banyak urusan yang berkaitan dengan pengadilan ini. Silahkan ke bab 16. Ulangan bab 16. Dari ayat 18. Ini mengenai hakim ya. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Nah, Bapak Ibu begini, di kitab Keluaran 18 tadi, orang Israel kan masih tinggal di padang gurun ya. Jadi pemimpin diangkat atas 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Nah,
kitab Ulangan itu kan isinya wejangan Musa kepada orang-orang Israel yang akan masuk Kanaan. Jadi Musa dalam hal ini berpesan, bila kamu nanti sudah tinggal di tanah yang dijanjikan Allah kepadamu, maka kamu harus mengangkat hakim ya menurut suku. Dan mereka itu harus mengadili bangsamu dengan pengadilan yang hakim, ya pengadilan yang adil. Jadi hakim-hakim sekarang ditunjuk di level suku. Dan peringatannya, mereka yang ditunjuk menjadi hakim harus menunjukkan keadilan. Sederhananya, seorang hakim harus menyatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Ini peringatan serius supaya para hakim tidak memutarbalikkan keadilan. Jangan sampai yang salah dibilang benar karena yang bersalah itu memberi uang kepada hakim. Jangan sampai yang benar justru dikatakan salah. Nah, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu. Nah, berikutnya ke bab 17. Ya, bab 17 mulai dari ayat 8. Apabila suatu perkara terlalu sulit bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu. Jadi apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Bapak Ibu, ini bukan naik banding ini ya, tapi ini bantuan untuk para hakim. Jadi kalau sampai terjadi para hakim itu menemukan perkara yang terlalu sulit dan mereka tidak bisa mengambil putusan, maka mereka harus membawa perkara ini kepada imam-imam dan hakim yang ada di situ, di tempat yang akan dipilih oleh Allah. Nah, dalam prakteknya itu nanti ya Yerusalem ya. Kemudian lihat ke ayat 10. Dan kau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Nah, jadi jelas kan? Ada pengadilan yang diisi oleh para imam dan hakim tingkat tinggi ini ya. Dan mereka harus memutuskan perkara-perkara yang sulit. Bawa ke sana, dengarkan keputusan yang mereka buat, ikuti. Nah, nasihatnya begitu. Ayat 12. Orang yang berlaku
terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Jadi Bapak Ibu maksudnya begini loh, kenapa yang pegang keputusan tertinggi itu ada imam-imamnya. Dan kemudian para imam yang dimaksudkan itu adalah yang bertugas di tempat yang dipilih oleh Allah. Ingat, mereka para imam orang dekat dengan Allah dan mereka membawa keadilan Allah. Mereka tidak bisa menyebutnya ya berlaku seenaknya, tapi justru orang Israel harus memandang mereka sebagai wakil Allah dalam memutuskan perkara. Bapak Ibu, berkaitan dengan saksi juga, tolong ke bab 17 ayat 6 dan 7. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Jadi untuk perkara yang berat terutama ya, yang berkaitan dengan hukuman mati, tidak bisa 1 saksi. Minimal harus ada 2 saksi. Dan ketika keputusan hukuman mati dijatuhkan, maka saksi ini, yang minimal 2 ini, haruslah yang pertama kali menggerakkan tangan. Kalau hukumannya hukuman mati, itu dilempari dengan batu, belum disetrum ya, belum juga ditembak. Jadi hukumannya bukan dipanah, bukan ditikam, tapi dilempari dengan batu. Nah, saksi-saksi ini yang pertama-tama harus melemparkan batu. Ulangan bab 19. Bab 19, nah, di sini ayat 1 sampai dengan 13, Bapak Ibu ketemu dengan kota-kota perlindungan yang tadi sudah disebut di kitab Bilangan bab 35. Jadi nggak perlu diulang. Berikutnya ayat 15. Ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ternyata bukan hanya kasus besar yang berkaitan dengan hukuman mati, tetapi setiap perkara yang dibawa ke pengadilan untuk diadili harus menghadirkan minimal 2 orang saksi. Jadi kalau hanya 1 orang saksi, udah nggak akan dilayani. Dan perkara tidak akan bisa diputuskan. Nah, berikutnya di ayat 16, Bapak Ibu ketemu dengan urusan saksi palsu lagi. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi-saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Jadi maksudnya begini, 2 orang memberi kesaksian palsu. Orang ini sudah menghujat Allah. Nah, kemudian
Orang-orang ini harus diperiksa, ya. Hakim harus memeriksanya baik-baik. Harus diperiksa. Kalau terbukti, ya, dua orang saksi ini memberikan kesaksian yang palsu, orang yang dituduh menghujat Allah itu ternyata tidak menghujat Allah, maka hukuman yang harusnya ditimpakan kepada seorang yang menghujat Allah harus ditimpakan kepada yang memberikan kesaksian palsu tadi. Orang yang bersaksi palsu menghujat Allah itu hukumannya mati, ya. Maka orang yang menuduh saudaranya menghujat Allah, dia sendiri yang harus terima hukuman mati itu. Maksudnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, masih ada satu lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab. Bapak Ibu silahkan ke bab 25. Contoh hukumannya. Selain hukuman mati ya, ini ada contoh hukuman. Ulangan 25. Ayat 1. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, dan maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Jadi kalau ada perkara, ya ada masalah antara dua orang, lalu sudah jelas siapa yang benar, siapa yang salah, lalu yang bersalah itu harus dihukum dan hukumannya juga sudah ditentukan. Maka contoh hukumannya ini nih, dipukul. Dan kalau hukuman sedang dijalankan, hakim harus ada di tempat. Orang yang mau dihukum disuruh meniarap, ya, nggak tahu berapa jumlah pukulan yang harus dikenakan, tapi peringatannya ayat 3. 40 kali harus dipukul orang, harus orang itu dipukuli, jangan lebih. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Jadi maksimal 40 pukulan. Nah, Bapak Ibu, ini kriteria yang dipakai untuk memukul itu apa juga nggak disebut di sini ya. Nah, tapi peringatannya maksimal 40. Kalau lebih dari 40, itu kamu merendahkan orang yang dihukum itu. Ternyata orang yang menjalani, orang yang bersalah dan layak dihukum pun masih dihargai ini ya. Nah, Bapak Ibu, tolong sekarang membuka 2 Korintus bab 11. Kok tiba-tiba ada Korintus? Iya. 2 Korintus ya. Bab maaf. Bab 11. Ini Paulus berbicara tentang penderitaan yang pernah dialami, macam-macam. Silahkan ke ayat 22. 2 Korintus 11 mulai dari 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi,
Aku lebih banyak bercerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Setiap kali jadi Paulus mengatakan 5 kali Paulus disesah orang Yahudi. 5 kali Paulus dipukuli punggungnya itu loh. Dan keterangannya setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Di kitab Ulangan tadi ketentuannya kalau mukul jangan lebih dari 40 kan? 40. Dalam prakteknya pemukulan dilakukan, penyesahan dilakukan ya dengan 40 dikurangi 1. Tidak disebutnya, tidak menyebutnya 39 ya, 40 kurang 1. Karena kalau menghitung, jangan sampai ngitungnya ada yang kelewatan, ada yang ketinggalan. Jadi supaya aman dan benar-benar mengikuti Taurat, ya maka pukulan dibuat menjadi 40 kurang 1. Nah, Bapak Ibu kalau mau membaca 2 Korintus ini, kenapa ada 40 kurang 1? Tidak ada kemungkinan lain. Bapak Ibu harus membuka Ulangan bab 25 tadi. Tanpa Ulangan 25, Bapak Ibu tidak akan ngerti ini. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya ajak Bapak Ibu ke kitab Daniel. Pak, berarti Ya. soal hitungan tadi nggak terlalu penting ya Pak? 40 lebih, nggak boleh 40, lebih dari 40, yang ini 40 kurang 1. Soal hitungan. Malah penting sekali, Bu. Jangan sampai lebih dari 40. Lebih dari 40 penghinaan itu. Malah diperhatikan benar. Jangan sampai lebih dari 40. Itu ketentuan yang justru karena mengikuti ketentuan yang ada di kitab Ulangan tadi. Coba lihat lagi yang di kitab Ulangan bab 25. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih. Jangan lebih dari 40. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi itu bagaimana? Lebih dari 40. Maksudnya Ya. dipandang rendah apa ya Pak? Tunggu dulu. Ibu, saya pakai yang jelek ya. Ya. Ibu kalau ditampar suami 1 kali, itu sudah jelek kan ya? Kalau ibu ditampar suami di depan orang banyak 10 kali, Ya. di depan orang banyak, ibu jadi kayak apa coba? Ya, dipandang rendah, dihina, diejek. Dan ibu justru melihat di sini, orang yang dihukum pun masih mendapat perhatian ternyata ya. Jangan sampai dipandang rendah. Saudaramu memang bersalah, dia dihukum. Tapi ada batasnya hukuman itu. Oh, maksudnya itu poin. Ya. Pak, yang Ulangan 19-16 boleh diulang lagi, Pak? Sudah lupa saya, Bu. Kita lihat kasus saja yang di Susana, yang di kitab Daniel. Persis terjadi itu. Pak, saya Pak. Ya. Ayat 25, Ulangan 25 ayat 5 ayat 4 Pak. Memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lupa Pak saya. Apa Mengirik, ya Pak? mengirik itu melepaskan bulir gandum dari tangkainya. Caranya, silahkan membayangkan papan
di bawahnya dikasih batu-batu, lalu gandum, jadi yang masih di tangkai itu ditebarkan di satu tempat di lapangan gitu ya. Lalu papan pengirik, papan yang ada batu-batu di bawahnya, dinaiki orang berdiri, ya. Lalu sapinya keliling, papan pengirik itu ditarik oleh lembu, ya. Nah kemudian lembu itu makan gandum atau makan tangkai gandum. Lembu itu bekerja, mulutnya jangan ditutup, ya. Dan Paulus menggunakan ini juga Bapak Ibu di 1 Korintus bab 9. Janganlah memberangus lembu yang sedang mengirik. Tunggu dulu, ini Musa bicara tentang sapi atau bukan? Sudah pasti bukan, gitu. Dah? Masih ada lagi? Pak, saya mau tanya dong, Pak. Ya, silahkan. Ya. Tadi kan Bapak bilang ya, kalau ada saksi palsu, kesaksiannya itu salah, terus maka yang dihukum adalah si saksi palsu itu. Ya, bukan saya yang bilang, Bu, itu kitab. Iya, maksudnya di kitab suci ada gitu tadi kan. Nah, Ya. waktu kasusnya Yesus, kan Kaisar sudah bilang, saya tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Tapi kenapa Yesus yang tetap dihukum, Pak? Nah, itu tunggu dulu, Bu. Nanti kita lihat pengadilan Yesus ya. Sekarang ini contoh pengadilan zaman kuno dulu. Silahkan membuka Daniel bab 13. Daniel berapa, Pak? Daniel 12 kali, Pak. 13. Kok di Daniel saya adanya 12 itu pengadilan terakhir. Akhir zaman. Di tambahan, Bu, di tambahan dan ini. Oh, Alkitab saya ada. Tambahan dan apa? Daniel 13. Sudah. Sudah ketemu? Nanti lengkapnya baca sendiri ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti alur utama ceritanya. Ini orang-orang Yahudi tinggal di Babel, di pembuangan ini ya. Dan kemudian di ayat 1 diperkenalkan ada seorang terkemuka ini namanya Yoyakim. Ini mirip raja ketiga sebelum Yehuda runtuh. Nah, dia punya istri, cakep istrinya, namanya Susana. Ya, nah kemudian Yoyakim ini rumahnya bagus, punya taman, dan orang-orang Yahudi biasa berkumpul di situ. Termasuk kalau ada urusan penghakiman. Nah, di ayat 5 dikatakan ada 2 orang tua-tua dari antara rakyat ditunjuk menjadi hakim. Nah, ada 2 orang hakim. Berikutnya ayat 6. Orang-orang tua ini sering mengunjungi rumah Yoyakim untuk mengadili perkara tadi. Nah, kemudian ayat 7. Menjelang tengah hari setelah mengadili perkara-perkara, ya. Ini 2 orang hakim tadi punya kebiasaan yang membuat masalah ini ya. Menjelang tengah hari, rakyat sudah pergi, Susana masuk berjalan-jalan di taman suaminya.
Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana. Apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ, maka timbullah nafsu berahi kepada Susana dalam hati kedua orang tua-tua itu. Nah, mereka lupa daratan, gitu ya. Ayat 10. Walaupun keduanya dirundung oleh keinginan kepada Susana, namun tidak diberitahukannya satu sama lain sakit berahi mereka. Sebab mereka malu mengakui nafsu berahi mereka sehingga ingin berseketiduran dengan dia. Ini bahasanya susah ini ya. Jadi masing-masing sebenarnya pengen tidur dengan Susana, udah begitu. Maka setiap hari dengan asyiknya mereka mengintai hendak melihat Susana. Sekali peristiwa, berkatalah yang satu kepada yang lain, marilah kita pulang saja, sebab sudah waktunya makan siang. Sudah waktunya makan siang, yuk kita pulang. Tetapi dengan berputar-putar mereka kembali lagi ke tempat itu juga. Bilangnya mau pulang, tapi berharap temannya pulang. Masing-masing berharap temannya pulang, tapi nyatanya temannya nggak ada yang pulang. Terpaksa mereka menguraikan satu sama lain sebab musababnya dan diakuinya nafsu berahi mereka. Sama-sama menginginkan Susana sebenarnya. Kemudian dirancangkannya bersama-sama untuk mendapatkan Susana seorang diri. Sedang mereka menunggu saat yang baik, maka pergilah Susana ke taman itu seperti yang sudah-sudah. Ia hanya disertai 2 orang dayang. Karena cuaca panas, maka ia mau mandi di taman itu. Tiada seorang pun ada di sana, kecuali kedua orang tua-tua itu yang bersembunyi sambil mengintip Susana. Kata Susana kepada dayang-dayangnya, ambilkan aku minyak dan urap dan tutuplah pintu-pintu taman, maka aku dapat mandi. Dah, dayang-dayang itu pergi. Nah, sekarang lihat ayat 19. Setelah dayang-dayang itu keluar, bangunlah kedua orang tua-tua itu dan bergegas menuju Susana. Berkatalah mereka, pintu-pintu taman sudah tertutup, dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta berahi kepadamu. Berikanlah hati saja dan tidur bersama-sama kami. Tetapi kalau engkau tidak mau, pasti kami naik saksi terhadapmu. Kami naik saksi terhadapmu bahwa seorang pemuda kedapatan padamu, dan bahwa oleh karena itu maka dayang-dayang itu kau suruh pergi. Bernafaslah Susana lalu berkata, aku terdesak sekeliling, sebab jika hal itu kau lakukan, niscaya mati menanti aku. Jika tidak kau lakukan, maka aku tidak lolos dari tangan kau. Namun demikian, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan kamu dengan tidak berbuat demikian daripada berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi Susana diancam kan, kamu mau tidur dengan kami, kamu selamat. Kamu menolak untuk tidur dengan kami, maka kami akan naik saksi. Maksudnya akan menyampaikan tuduhan, membawa Susana ke pengadilan, lalu mereka akan menyampaikan tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhannya lihat. Mana tuduhannya tadi? Seorang pemuda kedapatan padamu. Jadi seorang pemuda masuk ke taman, bercinta dengan Susana, karena itulah dayang-dayangnya disuruh pergi. Nah, kemudian lihat, Susana nggak mau menuruti keinginan mereka, mendingan mati daripada melayani 2 orang tua-tua itu. Lihat ayat 24.
Lalu Susana berteriak-teriak dengan suara nyaring, tetapi kedua orang tua-tua itu pun berteriak-teriak pula melawan Susana. Yang satu lari membuka pintu taman. Demi teriak di taman itu didengar, orang-orang yang ada dalam rumah bergegas-gegas masuk. Dan seterusnya mereka membawa Susana ke pengadilan. Nah, sekarang lihat ayat 29. Di depan rakyat mereka berkata, suruhlah ambil Susana anak Hilkiah, istri Yoyakim. Maka diambillah dia. Datanglah Susana dengan disertai orang tuanya. Susana sangat jelita dan cantik parasnya. Bapak Ibu amati, sampai begini nih kelakuan orang tua tadi. Kedua orang jahat itu menyuruh tanggalkan layah Susana sebab ia berlayah. Berlayah itu berapa? Bermasker gitu ya. Pakai kerudung, pakai penutup. Jadi dua orang tua-tua tadi sampai cuma pengen lihat wajah Susana. Suruh buka. Nah, kemudian lihat ke ayat 36. Kemudian kata kedua orang tua-tua itu, sedang kami berdua saja berjalan-jalan di taman, masuklah ia bersama dengan dua orang saya. Lalu pintu-pintu taman ditutup dan disuruh nyala saya itu pergi. Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi di situ kepadanya, berbaring sertanya. Ini jelaskan tuduhan palsunya. Ketika kami ada di sudut taman, ketika kami yang ada di sudut taman melihat kefasikan itu, maka berlari-larilah kami kepada mereka. Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama di sana, namun kami tidak dapat menangkap pemuda itu karena ia lebih kuat dari kami. Ia membuka pintu lalu melarikan diri. Tetapi dia ini kami pegang dan kami menanyakan siapa pemuda itu, dia tidak mau memberitahu kami. Inilah kesaksian kami. Bapak Ibu, ini hakim yang memberi kesaksian ya. Ayat kalimat berikutnya. Himpunan rakyat percayakan mereka oleh karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat dan hakim. Lalu hukuman mati dijatuhkan kepada Susana. Nah, ini Susana dijatuh hukuman mati. Nah, kemudian Susana berdoa di ayat 42. Ya. Nah, Tuhan mendengarkan doa Susana ayat 44. Nah, berikutnya lihat 45. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, maka Allah membangkitkan roh suci dari seorang anak muda, Daniel namanya. Berserulah ia dengan suara nyaring, aku ini tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel. Apakah maksudnya yang kau katakan itu? Daniel pun berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, demikian, bodohlah kamu, hai orang Israel, bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Tadi dua orang karena mereka dianggap orang tua-tua, dianggap hakim, lalu kesaksian mereka diterima begitu saja. Daniel mengatakan, bodoh kalau itu yang terjadi. Kembalilah ke tempat pengadilan. Sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan itu. Berikutnya, kita lihat pemeriksaan yang dilakukan oleh Daniel. Ayat 51, Daniel bilang begini, pisahkanlah mereka berdua jauh-jauh. Sudah dipisahkan? Sudah dipisah, lalu ayat 54. Oleh sebab itu, jika engkau sungguh-sungguh melihat, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?
Kamu bilang Susana tidur dengan pemuda itu di bawah pohon apa? Nah, yang pertama mengatakan di bawah pohon mesui. Bentar cari googling sendiri pohon mesui itu seperti apa. Ya, berikutnya silahkan ke ayat 58. Yang kedua, ditanya sekarang, kan tadi dipisah, nggak saling dengerin ya. Katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Terbukti kan kesaksian mereka palsu. Dua-duanya tadi mengatakan Susana tidur dengan pemuda itu, yang satu ditanya di bawah pohon apa? Pohon mesui. Yang kedua ditanya, di bawah pohon apa mereka tidur? Di bawah pohon berangan. Salah loh. Nah, kemudian lihat ayat 62. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Karena apa? Mereka membuat Susana dijatuhi hukuman mati kan? Ketika mereka terbukti memberikan kesaksian palsu, maka mereka yang dijatuhi hukuman mati. Nah, kasus yang seperti ini yang harusnya terjadi. Tapi dalam pengadilan Yesus tidak terjadi yang seperti itu. Sekarang silakan ke Injil Markus bab 14. Injil Markus bab 14. Mulai dari ayat 53. Bapak Ibu, sebelum membaca perikop ini, Bapak Ibu harus mengingat dulu, para pemuka Yahudi itu pengennya itu membunuh Yesus. Mereka maunya itu menyingkirkan Yesus. Tapi mereka tidak kemudian mengirim pembunuh bayaran gitu, enggak. Atau tidak membuat atau mengirimkan racun untuk membunuh Yesus, enggak begitu. Tapi mereka mau dalam tanda kutip membunuh Yesus secara legal supaya tidak dipersalahkan. Dan kemudian setelah Yesus ditangkap di Getsemani, Yesus dibawa ke Mahkamah Agama ayat 53 sekarang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut Mahkamah Agama Yahudi, ayat 55 itu muncul di situ. Ini yang disebut Sanhedrin. Jumlah anggota 70 orang plus satu ketua, itu imam besar. 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Lihat ya, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Berikutnya, ayat 56. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Kesaksian harus diberikan oleh dua orang kan ya. Ini enggak ada dua orang yang memberi kesaksian yang sama. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Ada satu yang bilang begini. Tapi lihat, ketika diamati, beberapa orang berusaha membenarkan ini kan. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Gagal, Yesus tidak bisa dijatuhi hukuman.
Mereka berusaha mencari dua kesaksian dan targetnya adalah Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi ini pengadilannya ramai sekali ini pasti. Bayangkan 71 orang menghadapi satu orang. Yang satu diem aja. Ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Diam saja Yesusnya. Berikutnya, imam besar lalu bertanya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Imam besar yang bertanya secara langsung di hadapan 70 orang anggota. Ya. Dan kemudian lihat jawaban Yesus. Ayat 62. Akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Itu sama dengan Yesus mengatakan, ya benar, aku anak Allah. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya, ini sudah melawan hukum Taurat ya. Imam besar nggak boleh melakukan ini. Dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Yesus menghujat Allah, menghujatnya di mana? Mengaku diri sebagai anak Allah. Penghinaannya di mana? Mengatakan Allah punya anak. Nah, itu penghinaannya. Memandang diri terlalu tinggi, tapi dengan cara seperti itu menghina Allah. Dan sekali lagi, penghinaan dilakukan di depan 71 orang minimal. Kalau kan yang pengawal Yesus kan ada. Nggak mungkin Yesus dibawa ke dalam gedung pengadilan tanpa dikawal. Nah, karena itu imam besar berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Nggak perlu saksi. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Mereka semua sudah mendengar Yesus menghujat Allah sehingga tidak perlu kesaksian lagi. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Bapak Ibu tolong melihat sejenak kitab Imamat bab 24. Imamat 24. Lihat ke ayat 16. Orang yang sudah menghujat Allah harus dihukum mati. Dan hukuman matinya adalah dilempari dengan batu. Jadi kalau mereka, Mahkamah Agama itu memutuskan Yesus dihukum mati, ya karena mengingat ulangan Imamat 24 tadi. Ya, itu proses pengadilan Yesus. Nah, kemudian balik ke pertanyaan yang tadi disampaikan, kok beda dengan kasus Susana, kok beda dengan yang disampaikan di dalam kitab Ulangan. Saksi palsu harus menanggung kesalahan atau menanggung hukuman yang dituduhkannya. Kenapa kok beda? Nah, Bapak Ibu, masalahnya begini loh.
Silahkan kembali ke ulangan 17 lagi. Ulangan 17 lagi. Ayat 8 tadi. Kalau ada perkara yang terlalu sulit untuk diputuskan, maka perkara itu harus dibawa ya ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi, kepada hakim yang ada pada waktu itu, minta putusan. Bapak Ibu, di zaman Yesus dan sebelumnya, Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin, ini pemegang kekuasaan atas orang Yahudi yang paling tinggi. Mereka punya kantor di Bait Allah, tempat yang ditunjuk oleh Allah. Mereka adalah para imam, termasuk imam besar. Mereka lah yang memberikan kesaksian palsu. Nah, kalau pengadilan paling tinggi saja memberikan kesaksian palsu, ngadunya ke siapa? Ya udah nggak ada lagi. Kalau pengadilan yang di suku, di level bawah, itu ada masalah kesaksian palsu gitu ya. Ya, maka ketika pengadilan yang di atasnya harus memeriksa kalau saksinya memang palsu, hakimnya ngaco, ya bisa. Yang terjadi dengan dua orang jahat dalam dalam kisah Susana tadi terjadi. Tapi ini masalahnya di pengadilan Yesus. Pengadilan tertinggi ini mereka ini yang ada di tempat yang dipilih oleh Allah. Mereka para imam, bahkan imam besar. Kalau Yesus harus mengadunya ke siapa? Oh, yang jahat mereka, yang membuat memberikan kesaksian palsu yang mereka itu. Nah, Bapak Ibu, begitu ceritanya. Sudah punya gambaran tentang penghakiman di zaman kuno kan ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Di chat ada satu pertanyaan dari Bu Sisil, Pak. Mengapa kasus Paulus diputuskan oleh Kaisar, bukan oleh Mahkamah Agama? Tunggu, sudah sampai diputusin atau belum sih? Paulus. Bapak Ibu, ya buka Kisah Para Rasul. Bisa. Mulai dari bab 21. Kisah Para Rasul mulai dari bab 21 ayat 27. Nah, mulai dengan Paulus ditangkap. Dan Paulus ditangkap, ya. Berikutnya, lihat Bapak Ibu ke bab 22, ya. Ayat 23. Jadi yang mula-mula berkepentingan menangkap itu ya orang-orang Yahudi, tapi kemudian Paulus dibawa ke markas. Mereka, 22 ayat 23 ya, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat mengetahui apa sebabnya orang banyak berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Jadi prajurit Romawi sebenarnya mengambil alih itu loh.
Yang mula-mula menangkap Paulus itu orang-orang Yahudi karena marah mereka. Lalu tentara atau prajurit Romawi melihat masalahnya, lalu Paulus dibawa ke markas, diperiksa, mau disusah kepada para prajurit. Paulus baru mengatakan, "Arku, boleh enggak seorang warga negara Romawi diperlakukan begini?" Nah, mereka kaget. Karena apa? Enggak nyangka yang dia tangkap itu adalah orang berkewarganegaraan Roma. Dan kemudian lihat keterangan di ayat 28. Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Nah, berikutnya jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Ya, berikutnya ayat 30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Paulus juga dihadapkan ke mahkamah agama. Tapi ingat, Paulus orang Farisi, cerdik dia. Dan dia bisa lolos ya dari pengadilan mahkamah agama Yahudi karena dia orang Farisi. Di bab 23 Bapak Ibu menemukan di situ bagaimana Paulus dalam tanda kutip mengacaukan mahkamah agama. Dan kemudian Paulus ya dibawa ke markas lagi. Lihat di ayat 10. Orang-orang Yahudi mau diam-diam membunuh Paulus. Lalu Paulus dipindah ke Kaisarea ayat 23. Di situ mau diadili dan seterusnya, baru Paulus naik banding. Jadi perkara pengadilan Paulus memang agak berbelit ya, karena ada masalah yang sangat keras di situ. Paulus baru dikatakan naik banding, tapi apakah Paulus sudah sampai diadili oleh Kaisar? Belum ada ceritanya. Karena ya Paulus memang naik banding pergi ke Roma. Kalau membaca bab 28, Paulus tiba di Roma, lalu tinggal di kayak rumah tahanan gitu ya, tahanan rumah. Tapi tidak sampai diceritakan bagaimana Paulus diadili oleh Kaisar. Ya, begitu, Pak. Baik. Sudah? Ada lagi yang mau? Masih ada? Habis, Pak. Saya tanya, Pak. Tanya lagi dong, Pak. Oh, sebentar, Bu. Pak Agus, silakan. Pak Agus dulu. Iya. Pak, tanya, Pak, kalau tadi setiap ada perkara yang sudah diputuskan, minta pertimbangan kepada orang Lewi, para imam. Apakah itu berarti kecuali hukum Taurat juga ada semacam itu istilahnya jurisprudensi gitu, Pak? Jurisprudensi dari hukum Taurat gitu untuk sesuatu perkara yang diputuskan dari beberapa pendapat yang tafsirnya berbeda lalu diputuskan menjadi hukum baru gitu. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah sampai seperti itu, tapi keterangan yang di kitab Ulangan tadi, kalau ada perkara yang sulit untuk diputuskan, gitu ya. Kalau ada yang jadi misalnya begini, ada masalah di satu kota, dan kemudian masalah ini nggak bisa diputuskan. Hakim-hakimnya tidak sanggup memberikan keputusan, maka mereka harus membawa masalah ini kepada para imam, para hakim yang ada di kota yang ditunjuk oleh Allah, sebut saja di kemudian hari di Yerusalem. Sudah, dengarkan saja apa yang dikatakan oleh hakim. Apa yang mereka putuskan oleh imam dan hakim itu, ikuti dia. Nah, hanya begitu maksudnya, Pak.
Jadi ini keputusannya bukan kemudian soal membuat ada ketentuan yang baru, bukan begitu. Tapi urusannya untuk menentukan yang benar yang mana, yang salah bagaimana gitu. Jadi kasus pembunuhan tetapi yang terlalu rumit sehingga tidak menjadi jelas siapa yang benar, siapa yang salah, misalnya kasus pencurian atau soal harta milik, ini jadi tidak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu ya. Nah, kalau yang terlalu sulit, bawa ke pengadilan tertinggi, biar mereka yang memikirkan lalu memutuskan. Hanya begitu maksudnya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Satu lagi tadi, Ibu siapa tadi? Bu Lani mungkin mau bertanya, Bu. Silakan Bu Lani. Atau Bu Lina. Saya Bu yang mau tanya. Oh, Bu Lina. Ya. Lina Bu. Ya, ya. Iya Lina. Lihat ya, Sanhedrin itu kan kayaknya dia cuma iri hati sama Yesus karena dia kalah pamor atau kalah popularitas aja. Kenapa cuma kalah pamor atau kalah popularitas saja sampai dia mau bunuh Yesus gitu loh Pak? Oh, tunggu dulu, tidak sesederhana itu. Sudah. Kalau di kisah para rasul, di Injil Markus, Ibu harus membacanya mulai dari bab 11. Ya. Di bab 11 apa yang terjadi? Yesus masuk ke Yerusalem, menyatakan diri sebagai Mesias, dan kemudian melihat bait Allah sudah menjadi tempat berjualan. Yesus mengusir para pedagang yang berjualan itu. Pertanyaannya, kok bisa mereka itu berjualan di pelataran bait Allah? Izinnya dari siapa? Ya izinnya dari para imam, termasuk imam besar tadi itu. Kalau Yesus sampai mengusir para pedagang itu, apa artinya? Dalam arti tertentu, martabat ya, para imam, terutama imam besar sudah direndahkan oleh Yesus. Dan berikutnya lagi, Yesus kemudian bertemu dengan para imam kepala itu, dan mereka bertanya begini, dengan kuasa mana kamu bertindak demikian? Kamu mengusir para pedagang itu dengan kuasa siapa? Yesus kemudian menjawab pertanyaan itu dengan balik bertanya. Kamu bertanya kepadaku, dengan kuasa siapa aku mengusir para pedagang itu? Aku akan jawab pertanyaanmu, tapi jawab dulu pertanyaanku. Baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari manusia? Nah, mereka ngobrol. Kalau kita bilang dari Allah, lalu orang akan berkata, kenapa kok kamu tidak percaya kepada Yohanes? Yesus akan bertanya, terus kenapa kok kamu tidak percaya kepada Yohanes? Kalau mereka menjawab, baptisan Yohanes itu dari manusia. Orang banyak dengerin, kurang ajar orang-orang ini. Yohanes baptisan seperti itu dianggap dari manusia. Mereka memutuskan untuk tidak menjawab. Karena mereka memutuskan untuk tidak menjawab, Yesus pun juga memutuskan, aku juga tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Lalu orang juga, para pemuka Yahudi juga berusaha menjerat, atau kalau ngomongin fokusnya kepada persoalan Yesus ya, Yesus itu bisa membuat orang marah hanya dengan bercerita. Ingat para penggarap di kebun anggur. Penggarap yang jahat, yang membunuh para hamba, bahkan yang membunuh pemilik kebun anggur, mereka tahu, mereka yang dimaksudkan. Jadi urusannya Bapak Ibu bukan sekedar kalah popularitas, agak berbeda urusannya. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya mulai dari Markus bab 11. Kok saya jadi ngomong Injil Markus ini?
Ibar. Dah, Bapak Ibu begitu dulu ya. Tapi begini, sekali lagi, ketika kita belajar Taurat, Bapak Ibu, kita ketemu bagaimana dulu orang mewujudkan kasih kepada sesama, dalam hal ini di dalam pengadilan. Berlaku adil, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kalaupun yang salah itu orang kaya yang bisa membayar hakim, tidak bisa itu dibenarkan, tetap saja dia salah. Kalau yang salah itu orang miskin, tetap saja dia salah, nggak bisa karena belas kasihan, lalu orang salah dikatakan benar. Dan kemudian yang berikutnya dari sisi yang lain, kesaksian harus diberikan apa adanya. Yang bisa memberi kesaksian hanya yang melihat, hadir dalam peristiwa itu secara langsung. Kalau orang sampai memberikan kesaksian palsu, dia bisa pada level tertentu sama dengan membunuh sesamanya. Walaupun pembunuhan itu dilakukan secara legal dalam arti terjadi di pengadilan. Dan Bapak Ibu, kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, ya ini kan urusan pengadilan, bukan urusan saya. Tapi tunggu dulu. Bapak Ibu pernah nggak memandang diri benar walaupun Bapak Ibu salah? Nah, sederhananya begini saja dah. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu salah, ditegur malah galak? Yang menegur malah dimarahi. Yang menegur berani menunjukkan kalau saya salah, malah saya maki habis, saya marahi habis. Bisa terjadi begitu? Bisa, bukan hanya bisa, sudah terjadi. Dan berikutnya, pada kesempatan apa? Pernah nggak kita mengalami? Karena dia teman saya, karena dia orang dekat saya, ya, kalaupun dia salah ya saya tidak anggap dia bersalah. Nah, apa urusannya dengan mengasihi? Bapak Ibu, kita bicara tentang apa ya, kehidupan yang lebih kehidupan pribadi gitu ya. Bapak Ibu, yang salah itu memang bisa ditutup dengan kata-kata sebanyak yang kita bisa ucapkan. Ditutup. Sehingga orang tidak tahu kalau saya bersalah, sehingga orang menyangka saya orang benar. Tapi yang salah tetap saja salah. Tapi kemudian, kenapa sih kalau saya dikatakan salah lalu saya marah? Kenapa? Saya itu salah, memang salah. Kenapa kok saya marah ketika saya ditunjuk? Ya, kamu memang salah. Ada rasa tidak nyaman sebenarnya di dalam diri saya ya. Ketika orang menunjuk kesalahan saya. Ketika langsung atau tidak langsung, implisit atau eksplisit gitu ya. Saya dikatakan bersalah. Enggak nyaman, enggak tenang. Dalam arti tertentu saya bahkan merasa direndahkan. Bapak Ibu, kalau dalam istilah psikologi, tahu istilah mekanisme pembelaan diri dalam hal ini rasionalisasi kan. Orang bisa menutup kesalahan dengan kata-kata yang hebat, kata-kata yang indah, tetapi tidak akan bisa mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Kalau memang salah, ya saya salah. Saya akan mengakui, tapi kemudian juga memperbaiki. Itu seperti yang kita lakukan waktu doa tobat, seperti yang kita lakukan waktu terima sakramen tobat. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Hari ini kita jadi belajar mengenai pengadilan masa lalu ya. Israel dan sampai ke Yesus. Bapak Ibu, masih ada satu sesi lagi di minggu depan untuk pengajaran di Kitab Taurat.
Nanti berikutnya kita susun lagi pengajaran berikutnya ya Pak Sito ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Ani. Baik, ayo. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita satukan dalam